Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama Ibu Indri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita mau belajar tentang puisi. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu puisi, karena dari SD sudah pernah dipelajari. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan, puisi itu adalah sastra, jadi karya sastra yang bahasanya terikat dengan aturan rima, irama, sajak, dan bait gitu ya. Nah, baik, kalau gitu kita bagi, ini ada puisi itu ada dua. Yang pertama puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama, ini puisi yang terikat aturan bait, baris, dan bunyi persajakan atau bunyi akhirnya ya. Kemudian untuk puisi lama itu ada pantun, ada karmina, ada syair, dan ada gurindam. Baik, kita akan bahas satu persatu apa itu pantun, karmina, syair, dan gurindam. Nah, untuk pantun, ciri-cirinya yang pertama, dalam satu bait pantun itu terdapat 4 baris. Nah, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 berupa sampiran, baris 3 dan 4 berupa isi. Nah, sampiran ini sendiri adalah kalimat pengantar untuk menyampaikan isi gitu ya. Sajaknya atau bunyi akhirnya itu biasanya abi-abi. Ada yang memang nggak harus abi-abi, tapi pada umumnya bunyi sajak akhirnya itu abi-abi. Kita langsung lihat contohnya. Sungguh indah pasir di pantai, makin indah ketika mentari fajar. Jika kamu ingin jadi anak yang pandai, rajin-rajinlah kamu belajar. Baik, nah ini kita bahas ya. Untuk disebut dalam satu bait, ini namanya satu bait. Jadi keseluruhan ini namanya satu bait. Nah, dalam satu bait ini ada berapa baris? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya baris. Jadi pantun itu dalam satu baitnya ada 4 baris. Nah, untuk suku katanya kita lihat di sini 8 sampai 12 suku kata atau identik dengan 4 sampai 6 kata gitu ya. Nah, terus untuk sampiran ini, sungguh indah pasir di pantai, makin indah ketika mentari fajar. Nah, kita lihat bunyi sajaknya. Yang pertama itu ada ai, yang kemudian baris kedua itu ada jar. Nah, maka kita cari yang di baris 3 dan 4. 3 itu harus sama dengan 1 itu harus sama dengan 3, 2 itu harus sama dengan 4. Nah, ini namanya bunyi sajak AB, AB. Bisa ya kira-kira. Nah, ini ada contoh kedua. Anak puyuh mandi berenang berjajar-jajar, tempat jatuh lagi ku kenang, kononlah pula tempat belajar. Nah, ini juga sama ya. Dalam satu baitnya 4 baris, kemudian dia sampiran di baris 1 dan 2, isinya di baris 3 dan 4, sajaknya abi-abi. Paham kira-kira? Baik, kita lanjut yang kedua. Itu ada karmina. Langsung aja nih. Untuk karmina atau identik disebut dengan pantun kilat. Karmina ini dalam satu baitnya terdapat 2 baris, makanya dibilang pantun kilat. Kalau pantun itu kan 4 baris, nah karmina dia satu baitnya 2 baris. Baris satunya berupa sampiran, baris 2 berupa isi. Sajaknya AA. Nah, ini lihat. 1.2 koma, adik cantik siapa punya. Nah, kita lihat di sini ya. Dalam satu baitnya dia hanya ada 2 baris dan sajaknya AA di sini. Beli skuter ke Jakarta, abang ganteng siapa namanya. Oke, biasanya ini kalau kalian lihat di acara-acara TV atau ada kartun Upin Ipin, kalau kalian pernah nonton tuh Jarjit suka buat karmina ya. Ingat aja, karmina itu adalah pantun kilat. Baik, lanjut yang ketiga ada syair. Nah, untuk syair sendiri dia jumlah satu baitnya sama kayak pantun, terdapat 4 baris. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Semua barisnya berupa isi. Nah, ini yang membedakan pantun dengan syair. Kalau pantun itu semua pantun itu baris 3-4-nya yang isi. Kalau syair semua barisnya isi. Jadi dia tidak ada sampiran. Berisi cerita atau pesan dan sajaknya bunyi akhirnya sama semua nih. A. Kita baca contohnya ya.
Wahai Ananda, peganglah janji, berbuat khianat engkau jauhi, banyakkan olehmu bertanam budi, supaya kelak hidupmu terpuji. Nah, itu contoh syair. Lihat bunyi akhirnya sama ya, bunyi akhirnya sama semua. Kemudian ini semuanya isi, tidak ada sampiran. Kita lihat contoh yang kedua. Wahai Ananda cahaya mata, jagalah tamak kepada harta. Janganlah tamak kepada harta. Mencari nafkah berpada-pada, supaya hidupmu tiada bernista. Nah, ini juga sama ya, saja akhirnya sama dan dia berisi cerita atau pesan. Ini contoh dari syair. Nah, syair itu terbagi lagi, jenisnya sama kayak pantun, ada yang jenaka, ada yang romantisme gitu kan. Nah, ini kebetulan yang dia nasihat pantun apa syairnya. Baik, yang keempat kita bahas tuh gurindam. Nah, gurindam sendiri sama kayak Carmina, dalam satu baitnya dia 2 baris, tapi dia semua barisnya berupa isi, tidak ada sampirannya. Nah, tiap barisnya itu, baris 1 dan 2 merupakan hubungan sebab akibat. Biasanya menyatakan sebuah kebenaran, sindiran atau nasihat. Dan sajaknya dia sama kayak syair, sajaknya ujungnya semuanya sama, AA di sini. Baik, kita baca contohnya. Carilah olehmu akan kawan yang berbudi dan setia kawan. Dengan bapak janganlah durhaka, supaya Allah tiada murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Nah, ini lihat, kalian bisa lihat bunyi akhir sajaknya itu sama ya. Nih, bunyi akhir sajaknya sama. Nah, inilah contoh dari gurindam. Ingat, gurindam itu satu baitnya 2 baris, bunyi akhirnya sama, dan isinya itu biasanya berupa nasihat. Tidak ada sampiran, semua barisnya adalah isi. Oke, paham ya kira-kira? Kalau gitu kita lanjut ke puisi baru. Nah, untuk puisi baru tersendiri bedanya dengan puisi lama. Kalau puisi lama itu terikat aturan baris, bait gitu ya. Kalau puisi baru dia bebas, tidak terikat aturan baris dan baitnya gitu. Dia terserah aja dalam satu bait itu mau berapa baris, itu bebas. Nah, ini disebut dengan puisi baru. Nah, untuk menganalisis unsur dari puisi baru, ada unsur fisik dan ada unsur batinnya puisi. Kalau untuk unsur fisiknya sendiri, yang pertama itu diksi. Diksi itu pilihan kata. Nah, biasanya kalau nulis puisi itu ada pilihan-pilihan kata yang mengandung makna yang dalam gitu. Akan lebih baik tidak menggunakan bahasa sehari-hari gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya boleh. Tapi kan intinya puisi ini setidaknya harus katanya itu memiliki makna yang dalam. Kedua, rima. Nah, rima ini pengulangan bunyi yang terdapat dalam puisi. Nah, ada rima, ada irama. Nah, kalau irama pengulangan bunyi yang menimbulkan bunyi yang harmonis, kayak ada puisi pada mujuanya dia nulis gini, habis kikis. Nah, gitu kan ada bunyi yang sama ya. Habis kikis segala cintaku hilang terbang. Ada bunyi yang sama gitu kan. Nah, hampir sama kayak persajakan, tapi bedanya dia nggak harus di bunyi akhir gitu. Bisa di dalam satu baris itu ada banyak kata yang sama gitu. Nah, itu namanya rima dan irama. Karena rima irama sendiri itu sama ya, seperti belahan koin gitu. Nah, ketika kita menyebutkan rima, tentu irama ada di situ. Berikutnya ada majas. Majas ini gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Ada banyak sebenarnya gaya bahasa, tapi di sini Ibu ambil personifikasi dan hiperbola. Personifikasi personifikasi itu sesuatu yang bertindak seperti manusia. Misalkan angin yang berbisik, kan angin nggak bisa berbisik ya. Yang bisa berbisik itu manusia gitu. Misal kayak rumput yang bernyanyi, mana bisa rumput bernyanyi ya kan. Nah, itu contoh majas personifikasi. Kalau hiperbola sendiri, hiperbola itu melebih-lebihkan. Nah, hiper ya, melebih-lebihkan. Misalkan
wajahmu mengalihkan duniaku. Nah, itu melebih-lebihkan ya. Terus misal suaranya meluluh lantakkan hatiku. Nah, itu hiperbola ya, melebih-lebihkan. Baik. Untuk unsur batin puisi itu ada tema, amanat, suasana. Nah, untuk tema ini adalah ide yang mendasari sebuah puisi. Tema itu bisa tentang persahabatan, percintaan, ketuhanan, keluarga, kasih sayang, ada banyak ya tema. Intinya dia bercerita tentang apa di dalam puisi itu, itulah tema. Kemudian amanat ini pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya, apa yang mau disampaikan penulisnya gitu. Suasana, kondisi yang tergambar melalui kata dan kalimat dalam puisi, bisa aja suasananya sedih, senang, haru gitu. Baik, kita lanjut berikutnya. Ini Ibu ada contoh puisi. Ini contohnya puisi rakyat, puisi baru ya ini, contoh rakyat dari Hartono Andamjaya. Baik, ini kalian bisa baca nanti di kelas Ibu bacakan ini untuk contoh puisinya. Nah, sekian pemaparan Ibu hari ini. Kalau kalian ada yang tidak mengerti, kalian boleh tanyakan, tanyakan di kelas nanti, atau chat di WA Ibu juga boleh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.